warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Psikologi Orang Dewasa, kelompok 2 akan memaparkan materi tentang penyesuaian diri pada masa dewasa dini. Di sini, saya Dafa Fadila akan memaparkan materi tentang penyesuaian terhadap kesendirian. Sewaktu masih kanak-kanak, sebagian dari Anda mungkin tidak memiliki kesulitan mencari teman ataupun teman kerja, teman sebaya. Namun pada usia dewasa, menjalin pertemanan menjadi cukup sulit. Seiring dengan semakin padatnya aktivitas ditambah dengan kehidupan lebih kompleks, orang dewasa cenderung kesulitan memulai hubungan pertemanan baru. Selain itu, saat seorang dewasa biasanya terjadi banyak perubahan, termasuk tempat tinggal, perbedaan minat dengan teman-teman, serta lebih disibukkan dengan urusan pekerjaan, hubungan keluarga, dan beradaptasi dengan banyak hal. Kemudian pada fase dewasa, Anda tidak lagi dikelilingi oleh sekelompok teman sebaya yang berada di dalam tahap kehidupan yang sama. Dengan cara penyesuaian ini, karena kita masing-masing saat tahap dewasa ini mempunyai dunianya masing-masing, jadi sebagian orang merasa kesepian. Makanya saat masa dewasa dini ini disarankan memilih pasangan hidup dan menikah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya pekerjaan pada masa dewasa dini. Menurut Harlock, mengemukakan bahaya tersebut diantaranya kegagalan dalam mencapai cita-cita awal. Bahaya yang pertama ini mengakibatkan menurunnya sikap ego, karena pekerjaan usia dewasa dini tahu bahwa usia ini merupakan saat pencapaian puncak prestasi, sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak berminat lagi untuk meraih cita-citanya di saat usia sudah cukup lanjut. Kemudian mandirinya kreativitas pada usia madya menampilkan mundurnya kreativitas kerja, sehingga mengakibatkan orang kurang puas dengan prestasi yang diperolehnya dan menyadari bahwa kreativitasnya sudah tidak ada lagi dan tidak sehebat yang pernah dicapai dulu. Kemudian kebosanan. Pekerja masa dewasa dini memiliki kesempatan kecil untuk mencari pekerjaan yang lebih menarik. Peranan bosan umumnya menjangkit pekerjaan industri yang menghadapi kenyataan bahwa otomatisasi peralatan pabrik secara meningkat menggantikan pekerjaan individu pekerja. Kemudian keagungan. Kecenderungan menjadi anggung dalam bidang usaha, industri, pekerjaan profesional lainnya merupakan bahwa pekerjaan bagi para pekerja usaha masa usaha dewasa dini. Kemudian perasaan terperangkap. Banyak pekerja pada masa dini yang merasa tidak bahagia dalam pekerjaannya karena merasa terperangkap dalam pekerjaan sebagai sisa hidupnya dan merasa tidak akan dapat untuk membebaskan diri sendiri sampai ia mencapai usia pensiun. Kemudian pengangguran. Pekerja masa usia dini diberhentikan saat meningkatnya penggunaan mesin-mesin otomatisasi. 4 kelompok pekerja usia masa dini yang sulit mencari pekerjaan adalah mereka yang IQ-nya rendah, wanita, pria, dan kelompok minoritas, dan pekerja pelaksana atau mereka yang bekerja pada tingkat kelompok manajemen menengah. Kemudian sikap tidak menyenangkan terhadap pekerjaan. Bahaya ini menimbulkan efek yang merusak pada prestasi kerja dan penyesuaian pribadi para pekerja berusia madya. Kemudian mobilitas geografi. Kebanyakan orang tidak senang untuk dipindahkan, khususnya apabila mempunyai anak berusia belasan yang masuk sekolah atau istrinya yang bekerja.
atau aktif di organisasi atau kegiatan kemasyarakatan. Perpindahan ini seringkali tidak dapat dihindarkan apabila perusahaan melakukan relokasi setelah terjadi penggabungan perusahaan atau apabila pekerjaan tersebut selama ini sudah menganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniasih Sudari dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi saya tentang bahaya perkawinan pada dewasa dini. Secara umum, pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang kurang, faktor adat, pengaruh media massa, dan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya terjadi karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini. Dengan begitu, diharapkan sang anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih layak. 2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan orang tua cenderung pasrah dan tidak terlalu memikirkan dampak yang akan dialami sang anak. Hal tersebut mengakibatkan faktor pendidikan juga dapat menjadi penentu usia pernikahan. 3. Faktor adat atau tradisi juga dapat berpengaruh karena adanya kebiasaan pada suatu kelompok. Contohnya seperti keyakinan untuk tidak menolak pinangan dari pria walaupun sang wanita belum berusia 16 tahun karena hal tersebut dianggap menghina. Faktor ini diyakini menyumbang persentase angka kejadian pernikahan dini di Indonesia. 4. Faktor media massa yang akhir-akhir ini memang sedang marak terjadi. Mudahnya akses internet memudahkan masyarakat untuk membuka situs-situs berbau pornografi yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Mirisnya, banyak sekali remaja yang tidak dibekali pengetahuan dan emosional yang cukup untuk mengakses situs tersebut, sehingga mereka akan merasa penasaran dan melakukan hubungan seks luar nikah. Pernikahan usia dini dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan pasangan. Berdasarkan laporan kajian perkawinan usia anak di Indonesia, tingginya angka pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan anak-anak mereka di kemudian hari. Jika dilihat dari segi kesehatan fisik perempuan, organ reproduksi pada perempuan di bawah usia 20 tahun belum matang dengan sempurna. Perempuan yang melakukan aktivitas seksual di bawah usia 20 tahun dapat berisiko menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker serviks dan kanker payudara. Selain itu, kehamilan di bawah usia 20 tahun dapat menimbulkan risiko perdarahan seperti anemia, preeklamsia, infeksi saat hamil, dan keguguran. Perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia 10-14 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriantini Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa. Keberhasilan penyesuaian diri dengan masa dewasa dapat dinilai dengan 3 kriteria, yaitu 1. Prestasi dalam pola pekerjaan, 2. Pola hidup yang dipilih seseorang, 3. Tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan dan pola hidup yang dipilih, dan keberhasilan dari penyesuaian personal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga pemaparan materi dari kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.